Oh, makanya mental dan fisik kita tuh benar-benar harus disiapkan. Allah, sebentar sahabat Al-Bahar. Ada yang benar. Pokoknya itu semua kita harus persiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini nih. Lihat tuh ya, Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar. Macet penuh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Al-Bahar, dan di video kali ini saya bersama Bang Tommy Al-Barakat mau sedikit berbagi terkait dengan beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh jemaah haji sebagai bentuk kehati-hatian dan kewaspadaan ketika di dua tanah suci Mekah dan juga Madinah. Nah, sekarang saya bersama Bang Tommy opening di dalam Mall Syarikah Mekah atau Hotel Hilton. Ini pintu keluarnya, kita langsung jalan menuju ke pelataran Masjidil Haram. Masya Allah, Tabarakallah. Kita langsung disambut dengan cuaca yang benar-benar silau nih, ya nggak bro? Kemudian karena ini bertepatan dengan bubar sholat zuhur, jemaahnya pun terlihat sangat ramai sekali. Allahu Akbar. Bayangin sahabat Al-Bahar, ini belum puncaknya musim panas, silaunya sudah seperti ini dan blower seperti ini ya. Di pelataran Masjidil Haram banyak banget tuh sudah dinyalakan beserta dengan semburan air, ya enggak bro? Tujuannya itu untuk mengurangi hawa panas. Makanya buat jemaah haji nanti banyak sesuatu yang harus dipersiapkan untuk sedikit mengurangi hawa yang lumayan cukup haridang nantinya, ya enggak bro? Masya Allah, terlihat sahabat Al-Bahar. Allahu Akbar. Kebayang nggak, puncak panas biasanya tuh berada di musim haji. Lihat tuh, Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar. Kita sambil jalan ke sana, sambil kita sedikit ceritakan. Pokoknya ikuti terus. Dan yang paling kita harus siap-siap, mental dan fisik kita tentu harus kita persiapkan secara maksimal, ya nggak bro? Karena kalau kita tidak siap secara fisik dan mental, ketika kita menghadapi lautan jutaan jemaah di Masjidil Haram Mekah atau Madinah seperti ini ramenya, itu akan menimbulkan sesuatu hal yang negatif yang berdampak mengganggu perjalanan ibadah kita pastinya. Makanya harus dipersiapkan. Nah, yang pertama mungkin mental dan fisik kita. Karena sahabat Al-Bahar, sepengetahuan kita, kalau sudah masuk musim haji, rame seperti sekarang nih tidak bisa kita katakan rame. Seperti musim haji di awal baru seperti ini. Baru seperti ini, tapi kalau sudah di puncaknya jauh lebih ramai, lebih padat beberapa kali lipat daripada ini. Ya enggak bro? Makanya mental dan fisik kita tuh benar-benar harus disiapkan. Allah, sebentar sahabat Al-Bahar. Ada yang masih sholat nih, keinjek nih tuh, awas ya. Allahu Akbar. Nah, kalau kita sudah siap mental, fisik semuanya, insya Allah perjalanan pelaksanaan ibadahnya di Masjidil Haram itu akan jauh lebih khusyuk dan benar-benar maksimal gitu sahabat Al-Bahar. Lalu kemudian yang selanjutnya tentu kita, karena cuacanya panas, safety untuk mengurangi hawa panas tuh harus benar-benar kita persiapkan ya. Contoh misalkan apa itu bro, kira-kira biasanya yang harus dipersiapkan oleh jemaah haji bro? Banyak banget, dari mulai air semprotan, air hairspray yang biasa disediakan oleh pihak apa itu, pemerintah ya? Iya. Iya, pokoknya seperti itulah. Itu airnya yang bersih.
yang bisa dipakai wudhu juga. Ya. Sendal itu lebih penting dari apapun, karena musim panas kalau kita tidak bawa sendal, kaki kita bisa melepuh. Kalau jalan dari Masjidil Haram ke hotel itu sangat jauh, kalau di musim haji, makanya harus dipersiapkan. Mungkin payung juga bisa kita tambahkan ya, seperti ini nih. Seperti ini. Tuh, ada yang bawa payung. Itu Dipersiapkan lah ya. dipersiapkan karena biasanya payung juga banyak jualan di musim haji. Betul. Jadi gini, nah, kita cross check ulang lagi. Yang pertama tadi kita kacamata hitam harus kita persiapkan. Lalu kemudian payung juga harus kita persiapkan. Dan tadi apa namanya? Semprotan air itu harus dipersiapkan. Dan ini nih, pastikan airnya isi yang bersih dan jernih dan tidak mustakmal. Supaya apa? Supaya ketika kita gugur wudhu, airnya tuh bisa kita gunakan untuk berwudhu. Karena situasi di Masjidil Haram nantinya bakalan macet, bakalan padat. Jadi kemungkinan kita sulit nyari tempat wudhu, bisa gunakan air itu untuk berwudhu. Bener nih. Lalu kemudian mungkin sejadah juga harus, bro. Sejadah juga penting karena perjalanan ke Masjidil Haram dari shuttle bis itu lumayan jauh. Kemungkinan kita karena terjebak macet menuju ke Masjidil Haram sholat di jalan. Iya, bisa saja kita sholat di emperan jalan, di tepi-tepi jalan, atau mungkin di emperan-emperan perhotelan, begitu ya bro ya? Seperti misal dari Sip Amir, terminal bus, untuk jalan ke Masjidil Haram mungkin 150 atau lebih perkiraan. Jadi ini harus jadi catatan juga buat sahabat El Bahar. Kalau kita keluar dari maktab, keluar dari hotel, tujuan ke Masjidil Haram, kita usahakan bawa sejadah pribadi, ya enggak? Supaya ya seperti itu tadi, kalau kita dalam keadaan macet, nggak bisa masuk, banyak akses yang ditutup, sementara waktu sholat sudah sampai, nah biasanya jemaah tuh bisa sholat di mana tempat yang pas aja di waktu sholat gitu ya. Karena bukan jemaah dari Indonesia saja, karena semua jemaah akan mengalami seperti itu. Semuanya. Sudah pada waktunya. Iya, semuanya, betul sekali. Dan usahakan juga kita bawa wadah sendal, ya nggak bro? Iya, wadah sendal biasanya di setiap rombongan itu sudah disediakan. Sudah disediakan. Jadi jangan lupa dibawa ketika masuk ke Masjidil Haram, jangan lupa dimasukin sendalnya ke kantongnya itu, dan jangan sampai lepas atau sampai ditunda, jangan itu ya. Harus dibawa kemanapun kita melangkah. Karena ketika kita lupa atau menaruh di mana tempat aja sembarangan, itu akan hilang sendalnya, dan kita tidak pakai sendal nantinya. Kita tidak pakai sendal nantinya, perjalanan yang jauh, jalan aspal yang panas, itu membuat kaki kita melepuh. Betul sekali. Banyak kejadian seperti itu di saat musim haji. Iya. Dan kemudian sahabat El Bahar, yang pasti usahakan atribut yang diberikan oleh setiap kloter itu harus dibawa ya. Harus dibawa ketika kita keluar dari maktab atau hotel, karena itu sebagai pengganti identitas, ya enggak bro? Dan oke lah, mungkin ini semua bagian daripada hal-hal kecil, ya enggak bro? Betul. Hal-hal kecil untuk semua jemaah, tapi kalau sudah kita masuk di hal-hal yang seperti itu akan menjadi dampak besar bagi kita. Contoh, kita misalkan terpisah dari rombongan aja nih, yang kasus-kasus seperti itu kan banyak nih. Terpisah dari rombongan, kita situasinya seperti ini, macetnya akan sulit buat kita. Oh, ke sebelah sini dialihkan tuh. Sekarang aja nih sahabat El Bahar, baru bubar sholat zuhur ya, belum masuk musim haji sudah seperti ini nih. Bagaimana tidak kesulitan kita mencari jalan. Makanya
atribut tuh harus kita pentingkan. Suatu saat kita terpisah dari rombongan, kita bisa minta tolong kepada orang-orang di sekeliling kita. Banyak petugas juga di sini. Jadi kalau ada atribut, kita bisa tunjukin ke para petugas yang biasa ditugaskan di sini. Iya, mudah nantinya Mudah ya. petugas untuk mencari alamat bis. Iya. Biasanya bis jemaah haji dari Indonesia itu ada 3 lokasi. Iya. Dan itu tidak dekat ke Masjidil Haram, ya enggak? Makanya Masih ada kemungkinan lebih mudah kalau kita ada bisnya. Coba kalau kita berangkat umrohnya bukan reguler. iya, berangkat hajinya. Seperti haji juga ada yang main dirinya. Iya, iya benar-benar. Iya. Jadi kita tidak tahu jalan pulang ke hotel. Penting itu dibawa. Benar. Benar. Pokoknya itu semua kita harus persiapan untuk menghadapi situasi seperti ini nih. Lihat tuh ya. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Macet penuh banget. Ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, semua itu jangan kita anggap sepele, harus benar-benar dipersiapkan supaya memperlancar perjalanan ibadah kita. Aduh, kacepet. Ya, situasinya seperti ini tuh sahabat Al-Bahar. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita sudah mempersiapkan itu semua, insya Allah ibadahnya kita akan lancar, ibadahnya kita akan khusyuk, tidak terhalang dengan hal-hal kecil seperti itu. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, 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 Allah. Tuh lihat sahabat Al-Bahar, sekali lagi kita lihat tuh. Masya Allah, tabarakallah. Di balik udara dan cuaca yang benar-benar menyengat, situasinya padat merayap seperti ini. Ini belum masuk musim haji. Bayangin kalau sudah kumpul semua jemaah haji di kota Mekah, pasti beberapa kali lipat padat dan penuhnya daripada ini. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Semoga sahabat Al-Bahar, sesuatu yang sudah kita sampaikan tadi menjadi bentuk persiapan dan kehati-hatian dan kewaspadaan juga buat seluruh jemaah haji. Selebihnya insya Allah kita ceritakan lagi di lain waktu dan kesempatan. Kali ini saya bersama Bang Tommy Al-Barakat pamit undur diri. Doa saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan dilimpah ruahkan milik rezekinya, disegerakan sampai datang kedua tanah suci menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji dalam keadaan lancar tanpa ada hambatan. Semoga segera terkabul. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Saya berdua di sini pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. अरे ओ कबूतर भी बताने